Mari kita dengarkan, mari kita simak Tablighul Islamiyah dari guru kita Sayyidi Abuya Al-Habib Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi falyatafaddal mashkurul ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral habaib al-kiram, bil khusus habibana Al-Habib Alawi bin Ahmad Al-Kaf wa auladah Habib Naufal, Habib Ja'far, Habib Ali, Habib Hadi, kafatil habaib wal asatidzah wal hujjaj wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul di tempat yang dilimpahkan oleh Allah rahmatnya, dilimpahkan oleh Allah keberkahannya, dilimpahkan oleh Allah anugerahnya. Ketika kita sama-sama berkumpul dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal, malam pertama bulan Rabiul Awal ini, yang biasa memang kita laksanakan Maulid Arba'in. Alhamdulillah, ini adalah satu anugerah dari Allah. Allah yang menyuruh kita agar bergembira dengan Nabi Muhammad. Allah yang memerintahkan kita agar senang dengan Nabi Muhammad. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, nyatakan dengan anugerah dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal tersebut agar mereka bergembira. Anugerah Allah, berbagai macam anugerah Allah banyak. Yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Rahmat Allah, begitu luas rahmat Allah. Yang paling utamanya adalah Nabi Muhammad. Innama ana rahmatun muhda. Kita gembira, kita senang karena Nabi Muhammad ini memiliki nilai yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Bukan sesuatu hal yang biasa, memiliki nilai yang hebat, yang luar biasa. Allah nyatakan huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan. Apa yang biasa kita kumpulkan? Dunia, materi, harta benda. Dan itu pun masih merasa kurang dan kurang. Seandainya dunia yang sudah kita miliki itu begitu banyaknya, luar biasa, begitu hebatnya, tapi tetap Allah nyatakan gembiranya kita untuk Nabi Muhammad lebih baik dari semua yang kita kumpulkan. Wa khairum mimma yajma'un, gak ada tara banding. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Az-Zarhuni, seorang ulama, seorang alim, orang soleh, wali min auliyaillah, yang selalu kalau mimpi, mimpinya Nabi Muhammad. Kalau mimpi di malam harinya tidur mimpi Nabi. Kalau kita mimpi apa kalau lagi tidur? Pernah nggak mimpi Nabi Muhammad? Kalau belum pernah berarti hatinya masih belum cinta. Kan orang kalau cinta mimpi, dari cintanya begitu hebatnya akan dia dapati di dalam mimpinya. Tapi kalau belum juga berarti cintanya masih kecil. Insya Allah nggak bohong, tapi kecil.
Ya nggak bohong, atau bilang bohong, nggak, kita nggak bilang bohong. Cinta kita sama Nabi Muhammad. Lihat aja kalau ada orang ngajak Nabi Muhammad, terpanggil kita untuk bela Nabi Muhammad. Kenapa? Cinta. Tapi mungkin kecil cintanya. Tapi kalau cinta itu begitu besar, tidur kebayang terus sama yang dicintai. Ya, kebayang sehingga kita mimpi. Orang-orang solihin nggak mendapatkan nilai seorang yang soleh, melainkan cinta dulu sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad nilainya hebat. Kalau sampai memimpikan, tanda orang yang bakal selamat. Ya, orang yang mimpi Nabi, tanda insya Allah dia bakal selamat. Karena itu perlu kita mimpi sama Nabi Muhammad, bukti cinta kita. Al-Imam Az-Zarhuni, seorang ulama, alim, soleh, wali min awliyaillah, punya hubungan, punya kontak sama Nabi Muhammad SAW. Mimpi-mimpinya Nabi Muhammad. Ketika beliau suatu malam bertanya, suatu lagi saat tidur bertanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ma taqulu fi wala'imil maulid alladhi amilu biha haula. Apa pandangan engkau tentang makanan-makanan maulid yang rame-rame mereka rayakan? Yang mereka rayakan, kan kita kalau ada maulid kan rame-rame kumpul, ada makanan-makanannya. Di sini ada makanan nggak biasanya? Ada, ya pasti ada. Ya. Ada makannya, senang-senang, gembira. Kenapa? Jadi apa pandangan engkau ya Rasulullah tentang perkumpulan-perkumpulan serupa ini? Senang-senang karena ini. Jadi Rasulullah ditanya sama Syekh Az-Zarhuni. Dalam mimpi itu Rasulullah menjawab, man fariha bina farihna bih. Siapa yang senang pada kami, kami juga senang sama dia, kata Rasul. Kita senang sama Nabi Muhammad, berarti Rasulullah senang sama kita. Kita gembira untuk Nabi Muhammad, berarti Rasulullah itu gembira sama kita. Kembangkan terus kesenangan kita, kecintaan kita, kegembiraan kita pada Nabi Muhammad. Karena kegembiraan ini bakal membawa kita beruntung dunia akhirat. Kalau udah Nabi Muhammad yang cinta sama kita, Masya Allah. Kalau kita ngaku cinta, ya belum tentu dicintai. Itu masih repot. Tapi kalau Rasulullah udah menyatakan, beliau yang senang, beliau yang cinta, gimana enggak beruntung? Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita saat ini mengenang Nabi Muhammad. Kita ingin tahu juga betapa hebatnya Nabi Muhammad. Betapa mulianya. Betapa tingginya kedudukan beliau. Dalam kesempatan ini, ya kita udah duduk dari tadi, mungkin udah cukup capek ya. Tapi saya tetap ingin bawakan sebuah hadis biar kita kenal bagaimana hebatnya Nabi Muhammad. Ada hadis qudsi yang disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah oleh Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Tentu juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis, antara Ibnu Asakir. Seorang perawi hadis namanya Ibnu Asakir meriwayatkan hadis ini dari sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menyatakan, habata Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun sama Nabi Muhammad. Faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yaqulu lak. Allah Tuhanmu menyatakan pada engkau, in kuntu takhadtu Ibrahim khalilah faqad takhadtuka habibah. Kalau aku pilih, aku jadikan Nabi Ibrahim itu khalil untukku, teman bagiku. Nabi Allah Ibrahim menyatakan Allah teman bagi Allah, khalilullah, teman bagi Allah. Faqad takhadtuka habibah, aku jadikan engkau kekasih. Nabi Ibrahim dinyatakan khalil, teman. Nabi Muhammad dinyatakan habib, kekasih. Kira-kira teman sama kekasih dekatan mana? Pasti udah tahu semua ya. Ya, yang kekasihnya belum nyambung aja udah tahu, kekasih pasti lebih dekat ya. Tambah lagi kalau udah nyambung. Ini Allah nyatakan Nabi Muhammad itu habibullah, kekasihnya Allah. Lalu Allah nyatakan, wa ma khalaqtul khalqa akramu minka alaih. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau di sisiku. Akramu minka indi. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau di sisiku. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha liu'arrifahum karamataka wa manzilataka indi. Aku ciptakan dunia beserta isinya agar aku kenalkan semua penduduk dunia, isinya semuanya, akan kemuliaan dan kehormatan engkau di sisiku. Kita termasuk isi dunia.
bebatuan, pepohon, apa saja dari makhluk ini. Allah ingin kenalkan kepada semua bagaimana hebatnya kedudukan Nabi Muhammad. Walaula kama khalaqtud dunya, kalau bukan karena engkau aku tidak ciptakan dunia, kata Allah. Jadi kita diciptakan untuk apa? Untuk kenal sama Nabi kita Muhammad. Kalau masih enggak kenal juga, oh ini terlaluan. Itulah Rasul juga pernah bersabda menyatakan, "Ma baina samai wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah." Tidak ada sesuatu antara langit dan bumi melainkan kenal aku Rasulullah. Apa saja antara langit dan bumi, seisinya semuanya kenal Nabi Muhammad Rasulullah. Illa usatil insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat, manusianya atau bangsa jin yang tukang maksiat enggak kenal Nabi Muhammad itu Rasulullah. Nah ini, jadi semua kenal sama Nabi Muhammad. Beliau adalah Rasulullah. Jadi kita dituntut untuk kenal. Kalau belum kenal, kenalkan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Cintai beliau, ikuti beliau. Keberuntungan yang pasti akan kita dapatkan di situ. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup saya bawakan satu cerita. Bagaimana makhluk jin itu kenal sama Nabi Muhammad. Satu contoh. Seseorang sahabat bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah bin Aqwa itu sahabat yang mulia. Sahabat yang terkemuka, hampir semua orang tahu siapa sahabat bin Al-Aqwa. Sahabat ini memiliki kelebihan, dinyatakan kalau larinya cepat sekali. Bisa ngejar kecepatan kuda. Kuda lari bisa dikejar sama dia. Memang terbukti waktu salah satu peperangan. Salah satu perang gimana beliau ngejar kuda musuh. Dari cepatnya dia jalan kaki. Kuda dikejar. Itu dari kecepatan larinya Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Gimana masuk Islamnya Salamah? Sebagaimana tercantum juga dalam kitab Sirah Nabawiyah Imam Ahmad bin Dahlan dan di kitab Syifa bin Iyad, ada beberapa kitab menyatakan ya beliau itu suatu saat mengembalakan kambingnya di pinggiran kota Madinah, agak begitu jauh sedikit dari kota Madinah. Orang Arab kan kalau mengembalakan kambing bukan 3-5 ekor ya. Kalau yang pernah lihat di sana biasanya ratusan, bahkan ada yang ribuan yang giring kambing, banyak ya. Kalau kita 5 ekor 10 ekor udah banyak ya, sana ratusan biasanya. Coba yang belum pernah lihat berangkat dari sana insya Allah, pergi haji atau umrah, lihat pinggir-pinggir sana, insya Allah semuanya sampai. Ini Salamah lagi menggembalakan kambingnya, tiba-tiba datang seekor serigala langsung mencaplok, bawa lari kambingnya, dibawa lari kambingnya. Tapi dia nggak tahu Salamah ini kan kalau ngejar cepet banget ya. Nggak kenal serigala ini. Beliau bawa pentungan langsung dikejar serigala itu. Nggak lama udah berhadapan sama Salamah. Serigala waktu lihat ada orang jadi lepas kambing itu tadi. Waktu dia lepas serigala mundur sambil berucap, "Atamna rizqan razaqanillahu iya." Kau mencegah rezeki yang Allah kasih untukku. Apakah engkau cegah rezeki yang Allah kasih untukku? Kira-kira kaget nak dengar serigala ngomong? Kaget nggak? Salamah bilang, "Ajaban lidzib dia takalam." Aneh kok serigala bisa ngomong. Kaget Salamah. Kaget dengan kok serigala yang ngajak ngomong ini ya. Jangan coba-coba ngajarin kucing ngomong ini. Itu ini mukjizat Nabi ya termasuk. Waktu beliau nyatakan ajaban lidzib dia takalam, tiba-tiba serigala itu ngomong lagi. Wa ajabu min hadza. Ada yang lebih aneh lagi kata serigala. Nabiun wara hadzal jabal, wara hadzal wadi. Ada nabi di belakang gunung ini atau di belakang lembah ini. Yad'u ila Allah, ngajak kepada Allah. Fala tujibu, kalian enggak ikutin, enggak terima. Wah, ini jauh yang diajak ngomong ini ya. Dakwah. Serigala bisa dakwah, ngajak orang masuk iman pada Allah ya. Ya, kita kira-kira ngajak orang dakwah pernah enggak biar masuk Islam, biar iman sama Allah. Ini serigala ngajak. Sehingga membuat Salamah bertanya-tanya, wa inna lakan nabi wa man huwa disayyin. Dijelaskan fi wadin nakhl, di lembah Qorma di kota Madinah itu. Lalu Salamah menyatakan in ataitu wa man bi aghnami. Kalau aku datang pada nabi tersebut, siapa yang ngurusin kambingku katanya. Nah, kira-kira gimana ya? Serigala itu menjawab, analah, aku yang jagain kambingnya. Masya Allah.
Serigala kira-kira khianat nggak ya? Orang sampai kalau dia, oh serigala, ya apa? Berbulu? Jadi nggak percaya sama serigala ya? Ini benar-benar serigala loh, ya. Tiba-tiba mau ngejagain kambing yang nggak pernah akor dari dulu juga. Kira-kira percaya nggak Salama? Percaya banget. Ini udah lain dari awalnya juga. Beliau menuju ke Nabi Muhammad, bertemu sama Nabi Muhammad, langsung ucapin syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Ditanya sama Nabi Muhammad, dikasih tahu gini. Nabi Muhammad ingin sahabat-sahabatnya juga dengar. Kira-kira Nabi Muhammad tahu nggak? Kalau kita lihat Rasulullah SAW, sam'uhu yasma'u sarirul qalam, pendengaran beliau malaikat nulis di langit, Nabi Muhammad dengar. Basaruhu ila ittibaqi thaqib, pandangan Rasulullah 7 lapis langit beliau lihat. Buka sama Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah itu ini las suka hayatikum, aku beda sama kalian semua, Nabi Muhammad bilang. Intinya Nabi Muhammad itu walaupun gitu suruh cerita. Beliau tahu nggak kalau dilihat dari kata-kata lanjutan beliau, seakan-akan beliau itu udah tahu semua peristiwa ini, cerita ini. Memang mukjizat untuk beliau hakikatnya. Setelah selesai beliau nyatakan, irja ila ghanami satajidu hawafiyah, balik ke kambing. Ya, kau dapati kambingmu utuh, semuanya ada, nggak bakal dikhianati sama serigala. Serigala nggak khianat, gimana ya? Orang aja pergi, waktu itu pulanglah Salamah bin Akwa, dia dapat tuh serigala lagi keliling-keliling jagain kambingnya. Sallu ala Nabi. Masya Allah, langsung aja diambil seekor, disembelih, dihadiahkan untuk serigala tersebut. Ya wajar aja, sebab masuk Islamnya Salamah bin Akwa radhiyallahu. Hebat nggak serigala itu? Yang hebat Nabi Muhammad. Semuanya itu untuk Nabi Muhammad, menunjukkan bagaimana hebatnya dakwah Nabi Muhammad. Sampai hewan-hewan pun tahu dan ikut membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Hewan aja mau ngebantu dakwahnya Nabi Muhammad, gimana kita? Semoga kita juga siap untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad, mulai dari kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah tangga kita, lingkungan kita. Insya Allah kita hidupkan dakwah Nabi kita Muhammad. Inilah peringatan Maulid, ngajak kita biar lebih kenal sama Nabi kita Muhammad, biar cinta, biar senang. Yang senang, yang cinta bakal beruntung, tidak ada tanda bandingnya. Yang saya sampaikan, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.